Индонезия планирует сформировать эскадрилью условного противника, используя МиГ-29 для обучения и симуляции. Индонезия готовит эскадрилью условного противника, используя истребители МиГ-29 для расширенной боевой подготовки. Rencana pembentukan skuadron agresor oleh Indonesia kembali memancing perhatian publik pertahanan. Bukan karena pembelian jet tempur generasi terbaru, bukan pula karena parade alutsista mengkilap. Melainkan karena langkah yang justru menyentuh inti kualitas tempur, latihan menghadapi musuh yang sengaja diciptakan sendiri. Di saat sebagian negara sibuk menambah jumlah pesawat, Indonesia justru dikabarkan menyiapkan unit yang tugasnya berpura-pura menjadi lawan. Tapi menurut beberapa sumber pengamat pertahanan ini adalah langkah cerdas. Platform yang disebut akan menjadi tulang punggung skuadron ini adalah MiG-29C dan MiG-29UB yang telah dimodernisasi, pesawat yang bagi sebagian pengamat mungkin dianggap generasi lama. Namun bagi dunia latihan tempur justru ibarat pisau yang masih sangat tajam. Disinilah letak sindirannya. Ketika banyak pihak terobsesi pada label generasi kelima, realitas di udara tetap ditentukan oleh kemampuan membaca manuver. Reaksi sepersekian detik, dan jam terbang yang tidak bisa dibeli dengan brosur pabrikan. Skuadron agresor bukan unit tempur garis depan. Mereka tidak diciptakan untuk perang sungguhan, melainkan untuk membuat pilot sendiri berkeringat sebelum perang itu benar-benar terjadi. Mereka adalah musuh profesional, yang tugasnya menggagalkan latihan, mematahkan strategi, dan memaksa pilot berpikir dua langkah lebih cepat. Sebuah konsep yang terdengar sederhana, namun justru disitulah kualitas tempur diuji tanpa ampun, mematahkan strategi, dan memaksa pilot berpikir dua langkah lebih cepat. Sebuah konsep yang terdengar sederhana, namun justru disitulah kualitas tempur diuji tanpa ampun. Langkah ini seolah menjadi tamparan halus bagi pola pikir lama yang kerap mengukur kekuatan udara dari jumlah pesawat dan kecanggihan katalog. Sebab di langit, kemenangan tidak selalu milik yang paling mahal, tetapi milik yang paling siap. Dan kesiapan tidak lahir dari seremoni, melainkan dari simulasi kekalahan berulang kali sampai tidak ada lagi ruang untuk salah. MiG-29C dan MiG-29UB yang telah dimodernisasi, dua varian jet tempur legendaris buatan Rusia yang terkenal lincah di udara. MiG-29C merupakan versi satu kursi yang difokuskan untuk misi tempur penuh, sementara MiG-29UB adalah versi dua kursi yang biasa digunakan untuk pelatihan dan konversi pilot. Keduanya dikenal memiliki manuver tajam, rasio dorong tinggi, serta reputasi kuat dalam pertempuran jarak dekat. Namun tentu saja, rencana ini bukan tanpa tanda tanya. Biaya operasional, suku cadang, hingga konsistensi pelatihan akan menjadi ujian nyata. Skuadron agresor bisa menjadi lompatan strategis, atau sekadar wacana yang tenggelam di antara headline lain. Disinilah publik menunggu, apakah ini awal dari revolusi kualitas latihan udara, atau hanya kabar yang akan menguap seperti jejak asap di langit latihan. Pada akhirnya, jika benar terrealisasi, pembentukan skuadron agresor akan mengirim satu pesan jelas, Indonesia tidak hanya ingin terlihat kuat, tetapi ingin benar-benar siap diuji. Karena di dunia pertahanan modern, ancaman terbesar bukanlah musuh yang terlihat, melainkan rasa percaya diri yang tidak pernah ditempa. Dan mungkin, justru dengan menciptakan musuh sendiri, Indonesia sedang belajar cara untuk tidak pernah dikalahkan oleh musuh yang sesungguhnya. Pembentukan skuadron agresor bukan sekadar penambahan unit baru dalam struktur kekuatan udara, melainkan sinyal bahwa arah pembangunan pertahanan mulai bergeser dari sekadar memiliki menjadi benar-benar menguasai. Ini adalah langkah yang tidak selalu terlihat glamor di permukaan, namun justru menunjukkan kedewasaan strategi, bahwa kekuatan sejati tidak hanya lahir dari teknologi, tetapi dari kualitas manusia yang mengendalikannya. Skuadron ini berpotensi menjadi ruang tempaan mental, kecerdasan taktik, dan ketangguhan refleks para penerbang Indonesia. Di sanalah kesalahan boleh terjadi, strategi boleh dipatahkan, dan ego boleh dijatuhkan, agar saat menghadapi situasi nyata, yang terbang bukan lagi pilot yang belajar, melainkan pilot yang siap. Sebuah investasi jangka panjang yang mungkin tidak ramai dipuji hari ini, tetapi bisa menjadi fondasi kemenangan esok hari. Jika langkah ini konsisten dijalankan, maka pembentukan skuadron agresor bukan hanya kabar baik bagi TNI AU,
melainkan pesan kuat bagi kawasan. Indonesia memilih untuk memperkuat kualitas sebelum kuantitas, memilih kesiapan sebelum kebanggaan. Tekan like, agar suara kita terlihat, share video ini, agar lebih banyak yang berkomentar. Dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan perkembangan terbaru pertahanan dan kekuatan bangsa. Jayalah Indonesiaku!